Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang membahas tentang sistem informasi akuntansi penjualan. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elinur Alia dengan nomor NPM 1906100447. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Lestari, NPM 1906100058. Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit. Besar kecilnya penjualan juga tergantung dari perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Misalnya, perencanaan tentang harga barang, tempat pemasaran, maupun jumlah yang akan diproduksi. Sistem penjualan adalah sistem yang melibatkan sumber daya dalam suatu organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen, dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan dalam proses atau transaksi penjualan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi untuk aktivitas penjualan menurut Adjar Susanto adalah sebagai berikut. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan merugikan perusahaan. Karena selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga pendapatan akan berkurang. Pendapatan dan hasil penjualan merupakan sumber pembayaran perusahaan. Oleh karenanya perlu diamankan. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut, timbulnya piutang kalau penjualan secara kredit, atau masuknya uang kontan kalau penjualan secara tunai. Kuantitas barang yang akan berkurang dari gudang karena penjualan yang terjadi. Penjualan tunai. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penjualan tunai. Yang pertama, ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua, ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengepak barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Yang kelima, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pada penjualan tunai dan membuat laporan penjualan tunai yang terjadi. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. Yang pertama, ada faktur penjualan tunai.
Faktur penjualan tunai digunakan oleh fungsi penjualan sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua, ada pita register kas. Pita register kas digunakan sebagai bukti penerimaan kas yang keluar oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai. Yang ketiga, ada credit card slip. Dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit berkaitan dengan transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Yang keempat, ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima, ada bukti setoran bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setoran bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang keenam, ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Jurnal umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok yang dijual dan untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Prosedur yang membentuk sistem penjualan tunai. Prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai yang digunakan pembeli untuk melakukan pembayaran ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Prosedur penerimaan kas. Fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran yang dapat berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Prosedur penyerahan barang. Fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi akuntansi melakukan pencatatan penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Prosedur penyetoran kas ke bank. Fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank. Prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti store bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Unsur pengendalian intern dalam sistem penjualan tunai. Organisasi. Ada 3. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, ada transaksi penjualan tunai
harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir waktu penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada waktu penjualan tunai. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Tik yang sehat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit yaitu 1. Fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal dan pengiriman, dari gudang mana akan dikirim, serta mengisi surat order pengiriman. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otoritas pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang berdasarkan surat order pengiriman dari fungsi penjualan. Fungsi ini bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Yang kelima, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Yang keenam, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. 1. Surat order pengiriman dan tembusannya. Surat order pengiriman merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi fungsi pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan pembeli. Tembusan kredit. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit kepada pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. Surat pengakuan. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa orderannya telah diterima dan dalam proses pengiriman. Surat muat.
yaitu dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Selip pembungkus. Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerimaan di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi barang-barang yang diterimanya. Tembusan gudang. Dokumen ini dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dan menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman serta untuk mencatat barang yang dijual ke dalam kartu gudang. Arsip pengendalian pengiriman. Tembusannya, surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman. 2. Faktur dan tembusannya. Faktur penjualan yaitu dokumen yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Tembusan piutang. Dokumen yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang ke dalam kartu piutang. Tembusan jurnal penjualan. Dokumen yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Tembusan analisis. Dokumen yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan untuk analisis penjualan dan untuk perhitungan komisi wironiaga. Tembusan wiraniaga. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk membantu bahwa order dari pelanggan yang lewat di tangannya telah dipenuhi. 3. Rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok berasal dari kartu persediaan. Yang keempat, bukti memorial. Dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit, yaitu jurnal penjualan, merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Kartu piutang merupakan buku besar pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kartu gudang, catatan yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Jurnal umum, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit yaitu terdiri dari 1. Prosedur order penjualan, 2. Prosedur persetujuan kredit, 3. Prosedur pengiriman, 4. Prosedur penagihan, 5. Prosedur pencatatan piutang, 6. Prosedur distribusi penjualan, 7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Penjelasan dari flowchart sistem akuntansi penjualan kredit yaitu terdiri dari 1. Bagian marketing penjualan, 2. Bagian gudang, 3. Bagian pengiriman, 4. Bagian penagihan, 5. Bagian akuntansi, 6. Bagian penagihan atau lanjut.